warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Astira. Di sini saya akan menyelesaikan tugas final project dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapita Selekta SMA. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teks interpersonal. Teks interpersonal adalah teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita bisa menjalin komunikasi dengan orang lain secara baik dan benar atau bersosialisasi. Lalu ada fungsi sosial dari teks interpersonal, yaitu menjaga hubungan interpersonal dengan guru, teman, dan orang lain. Lalu ada struktur teks, yaitu memulai dan menanggapi. Yang terakhir ada unsur kebahasaan, yaitu ungkapan memberikan ucapan selamat dan memuji dan menanggapinya. Lalu ada nomina singular dan plural dengan atau tanpa de, dis, dos, my, der, dan sebagainya. Yang terakhir ada ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Lalu ada teks transaksional, yaitu teks yang digunakan untuk berhubungan dengan orang lain dengan tujuan agar kita memperoleh apa yang kita harapkan. Contoh dari teks transaksional yaitu ada informasi terkait jati diri, intention, dan simple past tense versus present perfect. Yang pertama ada informasi terkait jati diri. Fungsi sosialnya adalah mengenalkan, menjalin hubungan interpersonal dengan teman dan guru. Lalu struktur teksnya memulai dan menanggapi. Unsur kebahasaannya, sebutan anggota keluarga inti dan yang lebih luas dan orang-orang dekat lainnya. Hobi dan kebiasaan. Verbanya ada be, have, go, work, live dalam simple present tense. Subject pronounnya I, you, we, they, he, she, it. Kata ganti posesif my, your, his, dan sebagainya. Kata tanya who, which, how, dan seterusnya. Nomina singular dan plural dengan atau tanpa de, dis, dos, my, der, dan sebagainya. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Topiknya mengenai deskripsi diri sendiri sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KL. Yang kedua ada intention. Fungsi sosialnya untuk mengenalkan, menjalin hubungan interpersonal dengan teman dan guru. Struktur teksnya memulai dan menanggapi. Unsur kebahasaannya, ungkapan pernyataan niat yang sesuai dengan modal be, going to, would like to. Nomina singular dan plural dengan atau tanpa a, de, dis, dos, my, der, dan sebagainya. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Topiknya be, going to, dan would like to. Yang ketiga ada simple past tense versus present perfect. Fungsi sosialnya menjelaskan, mendeskripsikan, menyangkal, menanyakan, dan sebagainya. Struktur teksnya memulai dan menanggapi. Lalu ada unsur kebahasaannya, kalimat deklaratif dan interrogatif dalam simple past tense dan present perfect tense. Adverbal dengan since, gone, now, clause, dan adverbial atau penunjuk waktu. Nomina singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa de, dis, dos, my, der, dan sebagainya. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Topiknya mengenai kegiatan, tindakan, kejadian, peristiwa yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat di KL. Selanjutnya ada teks fungsional dan teks fungsional khusus.
Yang pertama, teks fungsional. Ada deskriptif teks, yaitu sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik pada pembaca. Materi teks deskriptif adalah yang pertama, fungsi sosialnya membanggakan, mengenalkan, mengidentifikasi, memuji, mengkritik, mempromosikan tempat wisata. Struktur teksnya identifikasi, yaitu nama keseluruhan dan bagian. Sifatnya ukuran, warna, jumlah, bentuk, dan sebagainya. Fungsi, manfaat, tindakan, dan kebiasaan. Unsur kebahasaan, kosakata dan istilah terkait dengan tempat wisata dan bangunan bersejarah terkenal. Adverbia terkait sifat seperti quiet, very, extremely, dan seterusnya. Kalimat deklaratif dan interrogatif dalam tense yang benar. Nomina singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Lalu ada rekonteks, yaitu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan tentang suatu cerita, tindakan, atau kegiatan. Materi teks recons. Yang pertama, fungsi sosial. Melaporkan, menceritakan, berbagi pengalaman, mengambil teladan, membanggakan peristiwa bersejarah. Struktur teksnya orientasi, urutan kejadian atau kegiatan, dan orientasi ulang. Unsur kebahasaannya kalimat deklaratif dan interrogatif dalam simple past, past continuous, perfect, present perfect, dan lainnya yang diperlukan. Adverbia penghubung waktu, first, then, after that, before, when, at last, finally, dan sebagainya. Adverbia dan frasa preposisional, penunjuk waktu. Nomina singular dan plural dengan atau tanpa nomina singular dan plural dengan atau tanpa the, this, those, my, their, dan sebagainya. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Selanjutnya ada naratif teks, yaitu jenis teks yang berupa cerita hayalan, kisah nyata yang direkayasa atau dongeng. Naratif teks menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Materi teks naratif yaitu fungsi sosialnya mendapat hiburan, menghibur, mengajarkan nilai-nilai leluhur, dan mengambil teladan. Struktur teksnya orientasi, komplikasi, resolusi, orientasi ulang. Unsur kebahasaannya kalimat-kalimat dalam simple past tense, past continuous, dan lainnya yang relevan. Kosakata terkait karakter, watak, dan setting dalam legenda. Adverbia penghubung dan penunjuk waktu. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Lalu ada teks fungsional khusus, yaitu announcement dan lyrics. Announcement, materi announcement memberitahukan informasi tentang sebuah acara, lowongan pekerjaan, penerimaan murid baru, penerimaan mahasiswa baru, dan sebagainya dengan memberikan informasi yang berbentuk formal kepada masyarakat umum atau masyarakat tertentu. Struktur teksnya yang pertama, title. Ini adalah bagian yang paling penting karena mewakili isi keseluruhan dari pengumuman tersebut. Meski begitu, kadang tidak disebutkan dengan jelas. Yang kedua, explanation, yaitu penjelasan lebih lanjut tentang pengumuman tersebut. Biasanya terdiri dari informasi dasar yang mencakup jenis kegiatan, waktu, tempat, dan partisipan. Lalu ada komponen, judul atau jenis kejadian, atau the title atau type of event, tanggal dan waktu, yaitu date and time, tempat atau place, orang atau alamat yang dapat dihubungi atau kontak person, dan address. Jenisnya ada berita duka, berita pernikahan, ulang tahun, peresmian, dan kelahiran, pengumuman pemenang, lowongan pekerjaan, iklan, pengumuman mading atau majalah dinding, dan pengumuman sebuah acara. Lalu ada lyrics. Lirik fungsi sosialnya adalah mengembangkan nilai-nilai kehidupan dan karakter yang positif. Unsur kebahasaannya
kosakata dan tata bahasa dalam lirik lagu. Dan ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Topiknya terkait kehidupan remaja SMA, MA, SMK, dan MAK.